pagi semua, silakan duduk. Ya, gara-gara virus satu ini kita nggak boleh salaman, duduknya pun dipisah-pisah, ada tanda silang merah di situ. Ya, para saudara kalau nyuwun ngapunten, sebab Bapak Gembala ngitungi kurang pun pinten tahun boten nanti ibadah enjang teng mriki. Diparingi ngobrol boten. Yang penting kula langsung ngomong. Iya. Nah waktu Pak Gembala bilang, "Kok sudah berapa tahun nggak pernah ibadah pagi?" Saya sampai kaget, masa sih? Iya. Betul. Ya maafkan saya. Tapi biasanya sore. Nah, sebab SP3 itu dari Nabi jauh sekali. Maaf. Ya, jadi senang bisa bertemu lagi dengan saudara dari jemaat SP3. Ya, ayo kita belajar firman Tuhan. Siap? Ya. Nah, kenapa saya tadi minta kita mengulangi pujian yang terakhir dari Ibu Gembala? Hidupku ditentukan oleh perkataan. Ayo, emunya itu siapa? Tenane. Sungguh, hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Ayo, saya minta jujur jawab, termasuk yang di rumah juga. Mu-nya itu bisa tetangga kita? Bisa. Ayo jawab cepetan. Mu-nya itu bisa anak muda, bisa pacarmu. Loh kok Buyuta ini kok? Mu-nya itu bisa pacar tidak? Bisa. Mu-nya itu bisa mertua tidak? Ayo jawab. Nah, maka itu semua kita harus jujur. Hidup ini ditentukan oleh perkataan siapa. Terus kita membuatkan istilahnya tembung jari. Jari ini kalau jari. Nah, nek kecepatan jaran ini kok jaran. Maaf ya kan. Oke. Nah, seringkali ada istilah Jawa tembung jari itu katanya. Jari ini itu loh, jari ini ya, katanya itu nek kecepatan jaran ini. Nanti bahasa Jawa jaran itu udah. Berapa banyak rumah tangga rusak karena jari ini? Ngaku? Dunia atau tidak? Rumah tangga rusak karena katanya itu loh, katanya. Ayo kita ngaku sekarang. Menungso niku lebih gugu omongane wong atau omongane Gusti. Menungso ayo lebih gugu, luwih gugu omongane sapa? Ayo untuk banget begitu. Nah, selama kita hidup, kalau kita lebih memperhatikan kata orang, maka hidup ini pasti rusak. Jawab iya atau tidak? Ya. Kalau hidup ini lebih percaya apa kata orang, apa kata teman, apa kata tetangga, hidup ini pasti rusak. Catat itu. Betul atau salah? Nah, apalagi yang namanya manusia. Pertama kali saya dengar istilah ini dari seorang teman hamba Tuhan di Ungaran, Jawa Tengah, tahun 83 atau 84. Dan saya pegang hamba Tuhan dia sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Dia bilang, yang namanya manusia itu aneh. Namanya Pak Samuel Elkana. Saya tanya, anehnya bagaimana? Oh banyak, oh betul. Tapi satu yang paling aneh, dengarnya baik. Yang namanya manusia ini anehnya, kalau dititipin uang,
kok sering kurang. Kenapa tak? Tapi kok dititipin omongan, kenapa lebih? Betul tidak kalimat ini? Doain aku, betul tidak? Nah, titipin uang seringkali kurang. Kalau titipin apa tadi? Omongan pasti. Nah, itu jenenge cangkem ember. Maaf. Betul nggak? Mulutnya ember. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata. Hanya Tuhan Yesus, di dunia ini nggak ada manusia lain selain Tuhan Yesus. Dia pesan begini. Kalau iya, katakan iya. Katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau lebih, itu pasti dari setan. Itu hanya Tuhan Yesus yang mau. Nah, dalam istilah sekarang itu 4 huruf HOAX. Nah, itu dia. Itu kata-kata yang dari setan. Karena ia ditambahi, tidak dikurangi. Maka itu jadi kacau hidup ini. Jadi siap mulai hari ini saudara dan saya mengambil keputusan. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Bukan perkataan tetangga, bukan perkataan orang, bukan perkataan pacar, bukan perkataan mama mantu, catat itu. Tapi hidupku ditentukan oleh apa? Perkataan Tuhan. Oke. Mengapa sih setan itu begitu jengkel dengan perkataan Tuhan? Mengapa setan itu begitu nggak suka dengan firman Tuhan? Sehingga setan mengacaukan hidup kita dengan tembung jari tadi, katanya itu kata. Sampai kita masing-masing umur sekian, ya, sudah sering gak hidup ini kacau gara-gara kata yang salah? Jawab, sudah sering gak kita ngalami itu? Nah ya, yo pinter dulu. Ngerti maksud saya? Kalau sudah sering mengalami kekacauan karena katanya bukan kata Tuhan, kenapa kita nggak pinter-pinter? Nanti nggak masuk saya kata kok nggak pinter-pinter? Ayo gimana? Terus melakukan hal yang sama. Iya, kenapa gugu cuan kemewo? Ya, kenapa kita lebih percaya mulutnya orang? Padahal makin tua usia kita, makin pinter seharusnya. Betul? Tapi makin goblok. Maaf, nggak enak sekali kalimat ini. Iya, harusnya makin tua kita makin pinter. Enggak, tanda pinter itu apa? Loh, masa lupa baru dibalik dong. Tanda pinter itu artinya kita gugu perkataan Tuhan, lebih percaya perkataan Tuhan daripada perkataan orang. Itu namanya orang pintar. Betul? Coba, ini kalau saya kembali sekarang, saya tanya, saudara-saudara, 2 minggu lalu saya khotbah apa? Ayo, rata-rata itu ukur. Tahu ukur? Apa itu? Ya, ukur kepalanya digarukin. Iya, ngomong apa ya? Khotbah apa ya? 2 minggu lalu. Betul? Nah, kenapa perkataan tetangga 20 tahun yang lalu masih ingat? Ya atau tidak? Apalagi omongan mbok mertua, apalagi perkataan ibu mertua, wih, apal mati. Betul? Kenapa? Nah,
Karena Yosua 1 ayat 8 saudara pakai. Perkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam. Berarti perkataan tetangga, perkataan ibu mertua saudara renungkan siang dan malam dan diperkatakan tiap kali ketemu orang. Maka itu jadi ingat terus. Tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan kita tidak sering ucapkan dan tidak sering renungkan. Makanya lupa. Betul? Nah, hari ini kita harus ambil perubahan itu. Lihat, baru 6 bulan dunia mengalami kekacauan dengan virus corona. Ayo, ngaku. Hari-hari ini kita masih lebih sering, lebih banyak ngomongin Tuhan Yesus atau corona. Ngaku. Nah, terus piye? Padahal corona baru muncul 6 bulan. Tuhan Yesus baru 20 tahun. Ngerti nggak kalimat ini? Lo ngerti tidak? Maka seharusnya saudara dan saya lebih banyak bicara tentang Tuhan Yesus. Lo yang tidak? Ya. Karena Tuhan Yesus merubah hidup kita, menyelamatkan, mengampuni semua. Tapi kenapa kita lebih sering mengucapkan corona yang baru muncul 6 bulan ini? Artinya, ayo, ini kebenaran. Mengapa corona lebih sering muncul di mulut kita daripada nama Yesus? Ayo jawab. Karena setiap hari kita omongkan. Ya, karena setiap hari kita omongkan. Apalagi yang lain. Kenapa yang di rumah juga boleh nulis? Kenapa? Corona lebih sering muncul di mulut kita daripada nama Yesus. Menakutkan. Menakutkan. Apalagi apa? Lagi viral. Apalagi salah semua. Satu lagi. Salah mana? Boleh. Satu lagi. Semuanya salah tadi mendapatkan. Menakutkan, lagi viral. Lebih percaya, bukan juga minta jawab Dewi. Sebab corona lebih punya tempat di hati manusia daripada Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Sebab apa yang ada di hati manusia itu yang keluar lewat mulutnya. Loh ya tidak? Ya. Apa yang ada di hati kita itu yang keluar. Maka itu zaman corona cangkem dibredel. Tahu kata dibredel? Kasih masker. Supaya kalian ngomong. Maaf. Iya enggak? Jangan corona ini tumpul semua yang mulut ini supaya gak banyak bicara. Maka itu kalau suami istri di rumah pakai masker pasti ribut. Bicara apa kamu itu bicara? Apa Saudara, jadi ingat, awas dengan kata-kata itu. Jadi jawabannya kenapa corona lebih gampang muncul dalam perkataan kita? Karena corona kita simpan di hati, bukan firman Tuhan. Maka itu hari ini kita harus bertobat. Corona yang baru muncul 6 bulan kok sudah terkenal betul. Tuhan Yesus yang sudah ada sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Kenapa? Begitu sulit keluar dari mulut kita. Ayo, kita menjadi berkat. Saya cuma cerita.
Saya lupa hari apa ya, Selasa yang lalu Pak, tidak salah. Tiba-tiba ada orang kontak saya. Ini ada teman saya itu giginya sakit berbulan-bulan. Loh, kenapa nggak diobati? Terus dia bilang, kok tertawa? Orang di duit, loh. Maksud sih gigi berbulan-bulan? Nah, ya udah, kamu cari dokter gigi. Nah, terus kemana? Tanya lagi. Udah ke dokter Emma, saya tahu gigi Emma ya. Nah, terus saya dapat kabar, tuh ini orang sudah berapa tahun nggak kosong gigi, berapa tahun. Begini dokter Emma kasih kabar saya, tahu giginya harus dicabut 8. Lu kenapa sampai 8? Ini, aduh ini parah. Terus 5 harus ditambah, nah 13 lah. Betul nggak? Terus cuma saya ngomong sama orang, saya nggak tahu. Katanya orang sama busuk, muslim. Akhirnya saya dengar ceritanya, ini anak nggak diurus orang-orang. Saya bilang, kamu tuh nggak pernah gosok gigi. Iya, nggak bisa beli odol. Saya sampai berdetak, pakai kasir, saya bilang begitu. Saya itu masa setiap orang ngaku gosok gigi. Ya, amplas. Ya, oke, dengerin. Terus gimana ini? Jadi kenapa lagi? Karena giginya, maaf ini, karena giginya saudara. Akhirnya saya bilang pada dokter Emma, udah tangani saja. Ya tapi kalau dilakukan nggak bisa sehari sekali loh, nanti dia nggak sompiin perutnya aku. Ya terserah. Pokoknya saya akan berkati orang ini. Besoknya saya dapat kabar dari orang yang nelfon. Dia bilang heran itu, bapakku saja nggak pernah memperhatikan aku seperti ini. Saya kesempatan beritakan tentang satu nama yang luar biasa. Saya nggak perlu kenal kamu. Saya kalau menolong orang, saya nggak perlu kenal, nggak perlu tahu, nggak perlu menyelidiki latar belakangnya. Nanti ya, karena saya tahu Yesus Tuhan lebih hebat daripada apapun juga. Nah, terus saya tanya, kira-kira berapa biayanya? 8 gigi itu jangan 13. Karena cuma tambah. Selalu bisa bayar. Nah, dengan ini kasih Yesus masuk nggak hidup orang itu? Masuk. Masuk. Maka itu tolong catat. Tahu kata catat? Tulis. Musuh Injil itu bukan setan, tapi ngomong musuh Injil itu wong Kristen medhi. Tahu, musuh Injil itu orang Kristen yang pelit. Saudara, ini fakta. Maka ayo dalam hidup ini beritakan nama yang hebat di atas segala nama. Amin. Nah, jadi kembali, mengapa iblis memusuhi firman? Iblis nggak mengganggu orang beribadah, orang berdoa, orang belajar Alkitab, silakan. Tapi firman dimusuhi oleh iblis. Karena apa? Sebab firman ini yang bisa menciptakan apa saja dan segala sesuatu. Amin. Oke, kita buka Yohanes 1 ya, ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Yohanes 1 ada di layar ini. Yohanes 1 ayat 1 ada tuh di layar ya. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini yang selalu saya pakai dalam hidup. Dan tolong semua saudara melayani yang di rumah juga. 90% manusia hidup ya, apapun urusannya, siapapun orang itu, maaf, 90% lebih
yang namanya manusia dalam hidupnya, apa saja yang mau dikerjakan, besar atau kecil, sederhana atau hebat, maka pada mulanya adalah uang. Kenapa begitu? Mati. Oh, habis baterai coba sebentar. Maaf ya. Bisa dicas kan? Udah. Temperaturnya naik. Temperaturnya. Oh, karena di charge tadi ya. Ya, coba aja. Maaf ya, Instagram. Tes mana? Bentar. Iki yang lain. Ini rekaman sudah. Ya, pakai iki. Panas sih. Maaf. Ngomong. Panas. Panas. Geger banyak. Hah? Geger. Kena boyo. Balik ini. Mana? Untuk apa? Ya. Jalani. Rekam IGTV. Rekam IGTV. Enggak. Go live ya. Maaf, ya, di sini ada air. Air apa ini? Ternyata air hujan. Udah? Jangan live. Bentar ya. Yang Instagram ada masalah. Enggak ada. Channel IGTV-nya nggak ada di sini. Apa? Channel IGTV-nya nggak ada. Ada. Oh. Oh, bukan tadi nih di TV yang itu. Iya, nggak ada di sini. Sudah. Ya udah Bapak jalan dulu. Balikin aja. Balikin. Kan di TV-nya itu nanti kalau selesai. Bisa? Nanti mau balik. Ya, itu. Sudah. Bisa? Live belum? Live sudah live. Udah belum? Sabar. Udah. Udah? Oke. Yang Instagram maaf ya. Yang satu ada masalah ini. Udah belum hidup? Udah. Sudah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Maaf. Yang ikuti tadi audio maafkan ya. Jadi kalau hidup kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, bukan firman yang harus memulai segala sesuatu dalam hidup kita untuk mengerjakan hal-hal besar maupun hal-hal kecil, maka pasti yang kita dahulukan adalah uang. Pada mulanya adalah uang. Betul? Nah, 90 sekian persen lebih, mungkin 99% yang namanya manusia untuk memulai apa saja. Wajar atau tidak wajar kalau yang namanya manusia mulai apa saja itu pada mulanya adalah uang. Wajar atau tidak wajar? Cara manusia. Wajar. Karena tanpa uang mau mulai dengan apa? Maka itu ada istilah Jawa, berdua bak sugi. Nanti istilah itu, lo ngerti nggak? Berdua bak sugi, hanya modal cuap-cuap kaya. Itu namanya tukang bojo. Nah, betul nggak? Itu namanya penipu. Hanya cuap-cuap dia bisa dapat duit. Ngerti? Nah, maka itu saudara, mengapa iblis selalu mengalihkan hidup kita? Bukan hidupku ditentukan oleh perkataanmu Tuhan, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan setan. Karena iblis ingin menghancurkan Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau hidup ini untuk apa saja dimulai dengan firman,
bukan dengan uang, maka setan tidak berani ganggu buka. Kemarin siang 3 jam ya, saya ada di acara bedah buku. Saya nggak tahu yang di SP3 ngikuti lewat Suara Menara Kasih nggak radio itu. Dari jam 3 sore sampai jam 6 itu bedah buku. Ya, masih ingat suara kita Pak Hari Membais pernah kesini tuh ya, Pak Guru, Pak dosen kita ini yang nulis buku tentang pelayanan pesan di Nabire. Nah, yang suruh moderatornya itu muslimah pakai jilbab bagi Ibu Eli. Nah, nggak diminta, tapi ketika Ibu Eli baca buku yang ditulis Pak Ari Nur Bais tentang pelayanan pesan di Nabire, Ibu Eli bilang, kok ada ya LSM seperti itu. Nah, ketika tahu bedah buku, dia nawarkan diri. Bahkan Bu Eli nggak cuma nawarkan diri jadi moderator, tapi sarana Zoom yang dia punya itu banyak, saudara. Kapasitasnya 300 pengikut, diberikan gratis, luar biasa. Nah, ada profesor yang pernah tugas di Kuncen, Jayapura. Sampai profesor ini berkata, pokoknya saya usul kepada semua, nah, sebelum para guru besar itu ditetapkan jadi guru besar, minimal harus 3 bulan tugas di Papua. Ternyata Ibu Eli moderator bilang, kurang Pak kalau 3 bulan. Ya, saya mau jawab kemarin, iya, pokoknya semua orang yang bertugas di Papua sebelum kenal dengan Oma Maria, Malaria. nah itu malaria, maka dia belum tahu rasa di Papua itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan itu selesai, ada beberapa orang yang tanya. Nah, saya jawab, jadi Bapak mulai dengan uang berapa? Saya bilang nggak dengan uang, dengan firman. Maka itu tolong bagi yang belum tahu bagaimana pelayanan desa terpadu, mulai pelayanan di Papua ini bukan dengan uang, tapi dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi bukan karena uang. Kemarin Pak Pendeta itu ulang tahun, ya. Yang mau kasih kado bulan ini masih termasuk ulang tahun. Orang di belakang sana. Nah, memberi kesaksian. Kenapa bisa sampai Papua? Yaitu karena Tuhan bicara lewat mimpi, firman. Yang belum punya pacar, awas kamu menentukan jodohmu karena cangkemnya hansip. Ada nggak orang menikah karena dikawinkan hansip? Maaf, ini kok gak enak bener. Ngerti nggak maksud itu? Nah, jadi yang belum menemukan jodohnya, tunggu Tuhan bicara apa. Loh, kok nggak amen sih? Yang belum kawin, yang sudah kawin nggak bilang. Ya, yang belum menikah, yang belum ketemu jodoh, harus tunggu firman. Tuhan bicara apa? Ya, saya dapat istri yang luar biasa, sudah tahu. Karena Tuhan yang bicara, saya nggak milih-milih. Tuhan yang bicara, dan karena firman itu luar biasa. Ya, untuk kami pelayanan desa terpadu terbesar, beli tanah untuk ini untuk itu, kami selalu minta firman. Tuhan bicara dulu, iya atau tidak. Jadi nggak mengukur dengan duitnya berapa, tidak, semuanya dengan firman. Maka itu ini yang dibenci oleh iblis. Catat, iblis nggak benci orang berdoa. Maka itu orang berdoa masih banyak. Iblis tidak benci dengan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Enggak, masih banyak. Di Nabire ada berapa? Iblis benci kalau saudara dan saya memulai apa-apa dengan firman. Ada masalah? Nah, catat ini. Ini iblis yang tidak suka. Pada mulanya adalah firman. Naga, kenapa kamu? Ya, dengar kami. Harus pada mulanya adalah firman. Katakan amin. Enggak boleh yang lain. Ya, firman itu apa? Firman itu, ayo, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya?
Dan firman itu adalah Tuhan. Maka itu kalau saudara dan saya memulai apa-apa dengan firman, artinya kita memulai apa-apa dengan Tuhan. Nah, kalau kita mulai apa-apa dengan Tuhan, setan berani ganggu gugat nggak? Tidak. Nah, satu-satunya cara setan berani gugat saudara dan gugat saya, kalau kita tidak memulai dengan firman, tapi mulai dengan uang. Loh, kenapa setan berani gugat? Ya karena setan itu uang itu setan. Jadi, maka kalau kita mulai apa-apa dengan setan, berarti loh kok lah, kontrolnya setan dulu, tenang. Kalau tidak, kalau kita mulai apa-apa dengan setan, berarti kita, nah itu namanya setan. Mulai apa-apa dengan setan. Tapi kalau mulai apa-apa dengan firman yang adalah Tuhan sendiri, setan nggak berani buka. Karena setan tidak bisa, bukan cuma tidak berani, setan tidak bisa melawan Tuhan. Katakan amin. Maka itu saya ulangi lagi, mengapa setan berhasil membuat cukup banyak murid-murid Tuhan Yesus, gereja Tuhan, memulai apa-apa tidak dengan Tuhan tapi dengan uang. Karena setan tahu itu untuk menjatuhkan kita. Ini ada Pak Eko, mantan Muslim juga. Apa Pak Eko? Tahu. Jualannya apa ini? Pisang goreng. Sekarang memberkati warga sakit. Ternyata dia punya tanah di Ngebiri 3 hektar. Saya kalah. Itu yang di Ngebiri, yang di Bengkulu berapa? Padahal datang ke Ngebiri modal kapok. Maaf, ya nggak tahu kata bapak bosan. Tuhan berkati luar biasa. Maka itu yang hidup itu karena firman Tuhan, bukan karena yang lain. Amin. Apa saja. Maka itu penting sekali dalam hidup ini, melihat itu dalam hidup kita. Siap? Hari perubahan dalam hidup kita. Nah, ayat 3. Ada apa dengan firman itu? Enggak main-main. Ya, ayat 3. Masih Yohanes 1. Berapa hal? Segala sesuatu. Jawabannya dulu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, salah. Semua. Apa saja. Segala sesuatu. Dijadikan. Dibuat, diciptakan, diadakan oleh Dia. Nah, dia nurut besar D-nya. Ganti langsung. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, teruskan, Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang ada ini. Langit bumi sebesar ini, apa saja di dunia ini ternyata dijadikan oleh firman. Ini yang luar biasa dalam hidup kita. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, untuk melihat, kalau kita ingin tahu, ingin punya, ingin dapat, ingin memiliki segala sesuatu, maka kita mulai dengan firman. Bukan dengan koneksi. Hal kedua, setelah uang, biasanya manusia kedua itu cari koneksi, betul nggak? Cari teman, ya, minta bantuan atau kita pinjam. Nah, jangan dulu sebelum berbicara sesuatu, harus dengan firman semuanya. Ayo, itu penting. Nah, suami istri catat ini baik-baik. Bahwa untuk mulai apa saja dalam keluarga kita tetap harus dengan firman.
Amin. Oh, pokoknya dengan firman itu luar biasa. Lukas 7 ayat yang ke-6. Lukas 7 ayat 5 atau 6, kita lihat nanti ya. Lihat perwira ini luar biasa. Bapak mama, ajari anak-anak kita bahwa kalau mereka mau ini mau itu, anak-anak yang ikut ibadah hari ini dengar firman ini. Sekalipun, tolong catat, orang tuamu tidak mampu untuk memenuhi apa yang kau inginkan, belajarlah anak-anak mengenal firman. Belajar firman, kenali firman, maka firman itu buat sesuatu. Oke? Lalu Yesus ayat 6 Lukas 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Itu tua-tua Yahudi yang diutus oleh perwira ini. Dan tolong catat, perwira ini bukan orang Yahudi, penjajah, tentara Romawi jenderal. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidaklah jauh lagi dari rumah jenderal itu, perwira itu, ya, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, ini penting sudah, ya, Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ayat 7. Tolong catat, anak-anak, kalian ingat firman ini, ya, ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ayo kita baca sama-sama firman ini. 1, 2, 3. Tetapi katakan saja sepatah kata. Awas jangan salah baca. Bukan kata-kata patah lain. Ngerti nggak bedanya? Kalau orang ngomong patah-patah, loh bedanya, cepetan jawab. Beda. Ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Coba terjemahkan. Sepatah kata. Itu artinya panjang, pendek, dikit, banyak. Saugel. Pendek, saugel kata Pak Finis. Pendek. Katakan sepatah kata saja. Iya. Tadi pagi saya marahi salah seorang anak saya. Saya dengar cucu saya sakit. Terus saya tanya, kamu kasih apa? Antibiotik. Saya marah. Tolong orang tua jangan biasakan anak-anak pakai antibiotik. Memang hebat, antibiotik cepat menyembuhkan, tapi itu merusak hidup anak-anak ini. Biasakan mama-mama jangan menggunakan antibiotik untuk anak-anak. Itu sangat tidak baik. Harus sedikit antibiotik, sedikit antibiotik, awas. Itu merusak. Ya, pakai. 1, katakan firman untuk anak saudara. Firman ini penting. Ya. Lalu ajari anak-anak hidup yang sehat. Apa saja hidup bersih. Ya. Lalu minta nikmat. Cari tanya teman-teman, ada obat-obatan herbal dari daun-daunan, ramuan asal benar. Pokoknya jangan antibiotik. Nah, sepatah kata. Berarti perwira ini percaya firman dia. Sangat. Sangat percaya. Maka itu enggak usah datang ke rumahku, cukup dari jauh saja ngomong sesuatu. Nah, artinya begini. Perwira ini sangat menghargai Tuhan Yesus dan sangat menghormati Tuhan Yesus karena perkataannya, karena kata-katanya. Maaf yang bukan Jawa, jadi saya ngomong pakai kalimat bahasa Jawa. Raja-raja di Jawa itu disebut raja yang benar, raja yang punya kuasa, raja yang punya kekuatan, lingui, kelebihan. Itu kalau mulutnya benar. Ya, ini orang Jawa.
Maka itu bagi orang Jawa ada satu kata, kalimat, cuma 2 huruf, Bloko Suto. Itu ada tertulis di kitab suci kita. Bloko Suto itu transparan, tembus pandang, jogo jero podo. Nggak ada kemunafikan, tolong catat itu. Nggak ada kepura-puraan. Nah, maka rakyat dari raja itu, kalau mereka melihat rajanya sakti, bukan karena bisa mematahkan tembaga, tombak, mempan dan semuanya, bukan. Cuma satu bagi orang Jawa, sabdo panditoran. Artinya mulutnya ini benar. Dan itu falsafah Jawa yang saya sangat tahu. Bloko Suto, tembus pandang, transparan. Kalau hidup ini transparan, tembus pandang, catat, setan nggak bisa sembunyi di hidup orang itu. Setan itu cuma satu tempat yang dicari, iso delik. Tahu kata iso delik? Bisa bersembunyi. Karena setan itu licik. Maka itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang tembus pandang, yang transparan, yang bloko suto, yang jujur, nggak ada apa-apa, keluar dalam sama, maka setan nggak akan betah tinggal di hidup seperti itu. Sebab tidak bisa Tempat tersembunyi. tidur, catat itu. Sebab setan nggak bisa sembunyi. Loh, kenapa setan nggak bisa sembunyi? Sebab nggak ada yang ditutupi di hidup orang itu. Ini kebenaran. Nih pulang baca Kejadian pasal 3 dan Wahyu pasal 3. Di dua pasal yang sama, angka 3 di kitab pertama dan kitab terakhir di kitab suci kita, ada kebenaran tentang bloko suto, tembus pandang. Maka itu kenapa Tuhan Yesus paling benci bukan dengan orang berdosa, dengan orang munafik. Catat itu. Nah, perwira ini percaya Tuhan Yesus itu kata-katanya sabdo panditoran, kata-katanya itu sakti. Maka itu kalau saya datang ke rumahku, cukup ngomong saja dan jauh, nanti budaku ini sembuh. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seberapa besar saudara dan saya menghormati, mempercayai firman Tuhan ini. Anak-anak tolong perhatikan ya, hidupmu gak tergantung orang tuamu, catat. Anak-anak harus percaya, hidupmu anak-anak tergantung apa yang kau percayai. Perkataanmu Tuhan atau orang lain. Tolong catat, firman itu penting. Maka itu papa mama, ibu bapak yakinkan anak-anak bukan dengan uang, tapi yakinkan anak-anak bahwa papa mama itu karena percaya Tuhan, dan percaya itu karena kata-katanya, bukan apa-apanya. Tolong perhatikan, ini serius. Ayat 10 Lukas 7. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Ayat 10 Lukas 7. Ayo. Dan baca 1, 2, 3. Dan setelah orang-orang yang disuruh untuk kembali ke rumah, terus didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah, ini luar biasa. Nanti baca di rumah dengan ilmiah dan apa. Saudara kan kagum, Tuhan Yesus tidak tumpang tangan, tidak mengusir penyakitnya dan biasa dilakukan, bahkan tidak sempat ngomong apa-apa. Sungguh, ini lebih hebat. Jadi firman itu bagi iblis
Tolong catat kalimat ini. Firman Tuhan, perkataanmu itu bagi iblis nggak perlu disebutkan, nggak perlu diucapkan. Loh, kok bisa? Tolong catat. Iblis, setan-setan sangat tahu. Anak-anak, kau perhatikan ini ya semua anak. Ayo, serius. Iblis sangat tahu firman itu masih tertulis di buku yang namanya kitab suci, atau firman itu sudah tertulis di hati kita. Di hati. Nah, jadi walaupun kita jarang mengucapkan firman, maka itu satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak pernah minta umatnya menghafalkan firman-nya, itu hanya Kristen. Semua agama di dunia wajib, ingat saya pakai istilah Arab, kata. Tahu kata-kata? Apa? Tamat. Hafal mati tamat. Nah, Tuhan gak minta itu. Maka itu percuma orang hafal ayat-ayat kitab suci, tapi cuma di mulutnya, tidak di hidupnya. Beda gak? Maka itu percuma kita amat berkali-kali hafal, sekian kali paham. Bukan itu. Setan akan tahu firman itu sudah tertulis di hidup kita atau belum. Anak-anak perhatikan ini. Maka itu di peristiwa Lukas 7 ini luar biasa. Walaupun permintaan perwira itu tidak apa? Tidak dituruti oleh Tuhan Yesus permintaan perwira itu. Tidak. Tuhan Yesus gak sempat ngomong, tolong yang di halaman jangan ngomong. Halo, yang di halaman, dengar firman. Maaf, yang di halaman, duduk Pak, dengar firman. Nah ini, ya, saya selalu bilang pada semua orang, saya paling marah kalau ada orang nggak suka firman. Perhatikan baik, penting sekali. Ini, anak-anak perhatikan, kamu akan jadi apa di masa depanmu tidak tergantung berapa kaya orang tuamu. Katakan Amin. Engkau akan jadi apa tergantung perkataan siapa yang kau percaya. Maka itu kalau pada mulanya adalah firman, itu luar biasa. Saya ulangi lagi, permintaannya jelas, cukup katakan sepatah kata saja. Budaku hambaku itu sepuh, tapi yang diminta tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus karena nggak sempat, nggak boleh datang ke rumahnya, dan belum bicara apa-apa. Tapi hambanya itu bagaimana? Sembuh, telah sehat kembali karena firman. Maka itu saya ulangi lagi, jangan menghafalkan ayat. Saudara percaya nggak begini? Kalau saudara ketemu yang ngaku orang Kristen, tiap dua kecap firman keluar, dua kalimat firman keluar. Ayo jawab jujur, mau memutus pada orang seperti itu? Tidak. Jawab dong, mau? Nek. Nah, bukan itu. Karu-karu untuk ayat, mobil untuk ayat. Bukan begitu. Tapi firman itu kita hidupi. Tertulis di hati ini, itu yang buat setan takut. Dan percayalah, kalau firman itu sudah pindah ke hidup kita, luar biasa. Amin. Ini saya dengan Pak Edo minggu yang lalu, saya lupa apa ya. Kalau kami dapat telepon, saya lagi seminar lewat Zoom. Ini telepon saya kok berkali-kali masuk orang ini. Nah, sambil saya ngomong, saya ngetik, ya, sampai orang itu ya, kok bisa?
kamu ngomong sendiri tapi ngetik SMS. Habis ini telepon terus gimana ini? Saya nggak mungkin stop. Lagi ditunggu orang. Nah, terus selesai, saya dengan Pak itu baru telepon orang. Nah, orang ini takut karena harus menjadi saksi di pengadilan, lalu harus pakai Alkitab untuk sumpah. Boleh atau tidak? Kami jawab, enggak apa-apa, sebab Alkitab itu buku ini buatan orang. Saya bilang dibakar ya terbakar, dibuang masuk air ya hancur. Jadi engkau harus takut kepada firman yang tertulis di hidupmu, bukan buku ini. Buku ini enggak sakti sama sekali. Ya. Ya betul tidak? Buku ini enggak sakti. Ada kerasakti ada, tapi buku ini ngerti maksudnya. Ya toh? Nah, buku ini yang sakti bukan bukunya, tapi isinya yang pindah ke hidup kita. Amin. Orang ini kaget. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau tumpangi tangan, mau duduki, mau injek, maaf loh ini. Nggak ada kuasanya. Dan Tuhan nggak pernah tersinggung. PNK. Betul? Kalau buku ini, kitab suci ini kita robek-robek, dia nggak tersinggung. Kalau yang lain tersinggung. Ngerti nggak kalimat ini? Ya nggak ngerti nggak apa-apa, makan tahu saja. Sudah pengetahuan saudara banyak. Jadi kita harus belajar, betul? Jadi iblis paling takut kepada firman yang Di hati kita. tertulis di hati kita, bukan yang di buku ini. Maka kalau misalnya semua saudara yang merasa hidupmu masih gagal sampai hari ini, berarti firman itu belum tertulis di hati. Ingat, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu. Mau berubah hari ini? Hidupku ditentukan oleh. Nah, awas cangkeme wong mbok bubu yo. Maka awas mulut orang saudara, perhatikan baik-baik. Awas mulai hari ini. Hanya firman yang kita percayai dalam hidup. Terakhir, Kolose pasal yang keempat. Ya. Kolose pasal yang keempat. Ayat yang pasal 3, maaf. Ayat 16. Kolose 3, 16. Ya. Perhatikan. Kolose 3, 16. Hendaklah. Apa kata lain? Hendaklah. Ayo, hendaklah. Seharusnya biarlah itu yang betul. Hendaklah apa? Ayo apa? Perkataan Kristus stop dulu. Bukan perkataan tetangga. Betul? Bukan perkataan teman. Bukan perkataan pacar. Bukan perkataan bok mertua. Mama mantu. Bukan. Tapi perkataan siapa? Kristus. Harus ngapain? Dia dengan segala kekayaannya. Ini kata luar biasa. Jadi firman Tuhan ini kaya luar biasa. Amin. Saya ulangi, hendaklah perkataan siapa? Kristus. Harus apa? Dia di antara kita dengan segala kekayaannya, sehingga kita bagaimana? Dengan segala hikmat kita ngapain? Mengajar dan menegur seorang akan yang baik sambil mengingatkan begitu. Nah, maka itu kenapa ada orang berkata gini, ingat loh perkataan bapakmu sebelum meninggal. Dengar kalimat itu. Artinya apa? Penting itu pesan terakhir orang tua yang belum mau meninggal. Ingat perkataan. Ingat
perkataan Presiden Soekarno dulu, ingat perkataan siapa? Nggak apa-apa. Kalau lebih baik kita bisa ingat. Tapi di atas semuanya itu perkataan siapa? Kristus yang memenuhi hidup kita, ya, sambil ayo menegur dan mengajar seorang yang lain sambil Nyanyi. Nah, apa lawan katanya nyanyi? Ngomel. Nah itu dia ngomel. Bukan. Dan apalagi puji-pujian. Ojo berundel. Tapetan berundel. Apa itu? Bersungut-sungut. Dan nyanyian rohani. Jangan nyanyian fals. Betul, nyanyian rohani. Dan kamu mengucap syukur kepada Tuhan dalam hatimu. Maka ini yang penting dalam hidup kita. Ada dua. Jelas? Mau berubah mulai hari ini?